Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia dan di kesempatan hari ini saya akan ngobrol bersama salah satu mahasiswa saya dari program studi D4 Pemasaran Digital FEUNJ. Nama saya itu Ajira Fauzan Fitramawan dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta D4 Pemasaran Digital tahun 2021. Oke, panggilannya siapa? Panggilannya Fauzan, Ibu. Fauzan. Oke, Fauzan apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kalau keadaan Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Fauzan. Nah Fauzan, sebelum kita mulai ke obrolan kita pada sore hari ini, saya biasanya tuh punya sapaan untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video di channel saya. Oh, apa itu, Bu? Nah, kira-kira Fauzan mau coba nggak? Gitu. Oh, boleh, Bu. Boleh. Coba silakan. Halo soulmate, good day mates. Nah, oke, mantap. Nah, Fauzan, kita mau ngobrolin apa nih sore hari ini? Mungkin dari penawaran jasa baru dari PT KAI ya, Bu? Oke, saya juga dengar tuh pemberitaan tentang ada jasa baru ya dari PT KAI Indonesia. Nah, emangnya Fauzan sering naik ini jasa dari KAI Indonesia, naik KRL gitu sering? Bisa dibilang sering sih, Bu, karena kan transportasi umum yang paling dekat dengan rumah itu jangkau cuma kereta ya, Bu. Oke. Dan saya juga kadang kalau ke kampus itu pasti selalu naik KRL, Bu. Oke, berarti pas banget ya obrolan kita sore ini membahas tentang produk baru ya atau Wah. jasa baru dari Iya, PT betul, Ibu. KAI Indonesia. Kemudian karena tadi Fauzan bilang udah cukup sering pakai jasanya dari PT KAI, kira-kira seberapa tahu nih Fauzan tentang PT KAI sendiri? Mungkin sedikit aja ya, Bu ya, dari boleh. ngejelasin overview-nya Ya. sedikit aja. Mungkin kalau PT KAI ini itu merupakan dari perusahaannya BUMN ya, Bu, yang bergerak di bidang angkutan kereta api yang berdiri itu lumayan lama ya, dari tanggal 1 September tahun 1945. Sebenarnya kalau PT KAI itu berubah menjadi perusahaan terbatas atau PT itu tahun 98 sih, Bu, jadi nggak terlalu lama-lama banget. Oke. Walaupun saat menjadi PT sudah memasuki tahun 90-an gitu ya, tapi kereta api ini udah lumayan lama kan berarti ya beroperasi. Selama kurang lebih 25 tahun. Nah, jadi pasti akan banyak sekali improvement yang dilakukan untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia ya. Nah, sekarang kalau menurut Fauzan sendiri perkembangan dari PT KAI belakangan ini seperti apa Fauzan? Karena Banyak. kan udah lumayan lama ya Oh iya, beroperasi. baik ya. bang, banyak banget sih Bu tentunya. Saya itu menjadi pengguna KAI itu khususnya KRL itu udah cukup lama banget. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini tuh juga udah cukup amazed banget karena improvement yang dikembangkan oleh PT KAI ini bisa dibilang banyak banget, kayak jadwal KRL semakin rapi. Yang happening banget belakangan ini itu jenis kereta juga bertambah dan juga berkembang sih, Bu. Oke, jadi lumayan banyak ya progres yang sudah dilakukan sama PT KAI Indonesia. Nah, tapi saya mau highlight sedikit tadi terkait dengan jenis kereta yang bertambah itu gimana tuh maksudnya Fauzan? Tapi kalau dari saya sendiri itu maksudnya dari keretanya yang bertambah itu untuk jenis kereta saat ini sih, Bu. Oke. Total itu ada 6 kereta sih, Bu. Yang pertama itu ada KJJ atau kereta api jarak jauh. Yang kedua itu ada komuter line atau sering KRL gitu, Bu. Yang sering tadi Fauzan Iya, naik betul. ya. Oke, Yang ketiga kemudian? itu ada kereta bandara, terus yang keempat ada yang namanya MRT, Bu. Ya MRT, Nah, oke. yang kelima itu ada LRT, LRT. dan yang terakhir itu yang paling booming banget nih saat ini nih, kereta Apa api tuh? cepat. Kereta Kereta cepat. cepat. Iya, yang disebut dengan WUS. Oke, yang tujuan ke Bandung ya. Iya, betul sekali, Bu. Tujuan ke Bandung. Oke, jadi banyak sekali ternyata jenis-jenisnya layanan baru dari PT KAI Indonesia ini gitu ya, mulai dari yang sudah disebutkan oleh Fauzan ada yang jarak jauh yang biasanya berarti antar kota ya. Iya, betul, Bu. Antar kota, kemudian ada KRL, kereta api listrik ya. Iya. Yang kalau di Jakarta tuh banyak banget tuh gitu ya, dan berpusatnya di Manggarai ya. Iya, betul Di sekali. Manggarai. Wah, ramai banget itu Manggarai, Rame Bu. banget. Kemudian ada kereta bandara. Ini saya juga belum pernah naik nih kalau kereta bandara. Kemudian ada MRT, LRT juga ya. LRT juga baru mau dibangun lagi kayaknya ya, yang tujuan Kelapa Gading Manggarai itu Iya, saya lihat sepertinya tuh. sih, Bu. Ya, kemudian yang booming banget dan yang viral ya kali ya Iya, viral. di media sosial itu adalah kereta cepat yang Wush itu ya. Iya, si WUS itu. Yang Jakarta Bandung. Oke. Kemudian ada beberapa layanan baru. Oke. Terus apa lagi? Ini ya MRT segala. Cuma ngeliat ke beberapa waktu belakang kemarin yang orang notice itu layanan dari PT KAI ada di improvement. Oke. Jadi kalau dari beberapa hal tadi ya, dari jenis kereta tadi ya, dari jenis kereta ternyata yang banyak dinotis oleh orang-orang itu adalah improvementnya tadi tuh yang kereta jarak jauh, Fauzan. Iya, Ya, Bu. jadi ada beberapa layanan baru yang diberikan oleh
kereta jarak jauh, gitu ya. Oke, ada apa aja tuh Fauzan? Awal itu ramai banget sih PT KAI launching salah satu layanan gerbong premiumnya Bu, yaitu Priority dan itu booming banget tentunya. Banyak Hmm, juga YouTuber yang review, TikTokers juga banyak yang review. Ide perkembangannya juga nggak berhenti. Sampai di situ beberapa bulan lalu juga launching gerbong premium lagi nih, yaitu Panoramic yang kalau ada oke, tahu itu ya ya kan. panoramik ya. Yang ada di KA Argo Wheels yang harga tiketnya tuh wah lumayan sih 1,120 ribu. Oke, jadi ada panoramik ini saya juga belum pernah coba nih, tapi ini memang beberapa kali muncul Iya, di Instagram saya gitu ya, panoramik kereta api Argo Wilis gitu ya, iya Argo Bu. Wilis. Kemudian ada lagi layanan baru lainnya, ada yang Suite Class Compartment, Fauzan ya. Ini juga salah satu layanan baru, kelas baru yang ditawarkan sama PT KAI, benar ya? Betul Bu, kalau nggak salah saya sudah nonton juga salah satu sebuah YouTuber ya yang Ya. review di itu. Ada Bu. Oke, nah saya ada pertanyaan nih buat Fauzan. Karena harga tiket kereta premium ini sudah di atas 500.000. Nah kira-kira Fauzan akan lebih milih naik kereta atau pesawat nih untuk transportasi jarak jauh? Untuk transportasi jarak jauh sih saya lebih tertarik kereta ya Bu ya. Kereta Karena ya? fasilitas yang diberikan tuh lebih unik juga lebih bagus sih dari ekonominya pesawat. Ada beberapa layanan yang bisa saya dapatkan di kelas premium ini seperti elegansi, terus juga kenyamanan, layanan eksklusif, dan teknologi canggih tentunya Bu. Oke, saya mungkin sependapat ya sama kamu ya Fauzan. Jadi kalau kita lihat tuh yang panoramik sama yang suite class compartment tuh akhirnya jadi bukan pengalaman berbelanja ya, tapi pengalaman untuk apa, naik ke transportasi itu menjadi sesuatu yang baru Iya gitu ya. betul Ibu. Jadi kayak panoramik kita bisa lihat pemandangan lebih banyak gitu ya. Sedangkan kalau yang suite class compartment itu kita kayak lebih punya privacy ya Iya selama betul Ibu. kita di perjalanan. Oke, saya sependapat tuh sama tadi yang Fauzan sampaikan bahwa ternyata sepertinya gitu ya akan lebih menarik kalau kita pakai jasa kereta ya Iya. dibandingkan dengan pesawat. Nah, by the way, Fauzan tahu nggak sih harga tiket dari suite class compartment ini di kisaran harga berapa ya? Kalau tidak salah sih waktu itu sekitar harganya 1,9 juta Bu. Dan yang paling murah dan juga ada yang 2,25 juta. Juga tergantung sih pada prosesi rangkaian gerbongnya ada di mana. Oke, tapi lumayan mahal juga ya. Iya Bu. Oke. Oke, oke, oke. Jadi mungkin akan menawarkan sesuatu yang baru ya kalau misalnya Iya. kita lebih memilih naik kereta untuk bepergian ya Iya dibandingkan Bu. naik pesawat. Kalau misalnya naik pesawat mungkin sudah terbiasa yang kita lihat ya hanya awan aja Iya kali ya, hanya awan. pemandangan awan aja. Tapi kalau misalnya kita naik yang tadi ya kayak panoramik, kemudian yang suite class compartment, saya rasa akan lebih banyak pengalaman dalam perjalanan yang kita dapat gitu ya Iya betul dibandingkan Ibu. kalau misalnya kita naik pesawat. Kemudian experience ya tadi ya, experience, kemudian memang harga yang kita keluarkan atau uang yang kita keluarkan memang lebih besar, tapi mungkin sebanding ya, Iya Bu. sebanding sama pengalaman perjalanan yang kita peroleh, sama fasilitas-fasilitas yang mungkin kita dapatkan juga ya Fauzan ya. Iya betul Ibu. Oke, kemudian saya mau tanya nih, kira-kira kenapa ya harganya jadi semahal itu ya, Fauzan, untuk apalagi untuk yang tipe yang suite class compartment itu? Kalau saya sih karena fokus ke customer experience-nya aja sih Bu. Oke. Seperti dari fasilitas di dalam keretanya, terus juga pengalaman saat perjalanan itu juga penting banget Ya. tentunya. Selain itu image prestige yang diberikan oleh suite class ini juga sangat berpengaruh sih Bu. Dan juga destinasi dari suite class ini tidak dapat ke semua tujuan. Suite class ini cuma ada di KA Bima dan KA Argo Semeru. Hanya untuk perjalanan dari stasiun Gambir menuju stasiun Surabaya Gubeng Ibu. Oke, kalau dilihat dari apa, jasa yang ditawarkan kan berbeda ya dibandingkan dengan jasa yang dulu ditawarkan sama PT KAI gitu ya, khusus untuk yang perjalanan jarak jauh Iya ya Bu. tentunya ya. Nah kemudian kalau dari sisi marketing mix-nya sendiri, pasti akan ada perbedaan juga ya Fauzan? Dari sisi marketing mix, ada yang berubah, yang pertama mungkin dari sisi lini produknya, bisa dianalisis satu persatu mungkin? Menurut saya sih ada yang beberapa yang berubah ya Bu, Oke, dari karena jenisnya bertambah terus juga jadi pengembangan pada itu yang pertama itu produknya juga bertambah sih Bu, di mana diversifikasi produk, diversifikasi. iya diversifikasi produk Mhm. dan produknya juga menjadi lebih banyak. Terus lalu karena jenisnya bertambah sehingga ada perbedaan harga pada Ya. setiap jenis layanannya. Selain itu juga produk dan harga distribusi penjualan tiket layanan KAI juga menjadi lebih luas. Untuk poin promosinya di sini juga berubah banget sih Bu, karena jenis premium KAI ini sudah marak banget. Untuk promosi yang dilakukan juga semakin unik. Oke, promosinya seperti apa, Fauzan?
Mungkin untuk jenis premiumnya di sini dipasarkan melalui dengan uji tes social proof ya dan juga UGC. Yaitu di mana KAI mengundang kalangan umum sehingga dibuatkan konten nih UGC. Lalu dipost di sosial media. Nah itu yang ramai bisa di TikTok sih Bu. Oke. Jadi dia buat promosinya juga secara gencar ya. Iya Ibu. Oke, kemudian selain perkembangan di promosi apalagi yang menjadi perubahan di terutama yang layanan suite class compartment ini? Mungkin dari kebiasaan orangnya sih Bu, jadi menjadi Iya. garda terdepan juga yang berubah dan berkembang. Karena ini kan juga kelas premium ya, Hmm. dan harga juga berbeda pastinya dari layanan juga petugas KAI-nya juga berbeda dengan kelas lainnya. Lalu untuk proses pemesanan tiket juga physical evidence juga seperti stasiun kereta api yang udah direnovasi. Kereta api yang diperbarui dan juga hal kecil seperti seragam juga udah mulai berubah semua. Oke, jadi banyak hal yang menjadi progres ya Iya Ibu. dari suite class compartment ini. Jadi benar-benar berusaha untuk menawarkan jasa yang dari sisi marketing mix-nya itu top gitu ya. Iya Ibu. Oke. Oke, soulmate karena keterbatasan waktu saya rasa diskusi kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, mungkin para soulmate yang pernah menggunakan jasa dari kereta jarak jauh terutama yang yang panoramik ya. Iya Panoramik panoramik. sama yang suite class compartment mungkin bisa share di kolom komen pengalaman kalian seperti apa Iya ya. betul Oke, sekali. terima kasih Fauzan sudah menemani saya ngobrol di sore hari ini. Semoga bisa memberikan insight untuk para soulmate yang menyaksikan video ini ya. Sampai berjumpa lagi di video-video marketing berikutnya dan good day Day mates. mates.